memori sejarah Surabaya dan juga kamu juga mengetahui bagaimana sejarah Surabaya dan juga apa aja yang disimpan di Museum Surabaya ini. Nobody knows like me. She talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes and nobody knows like me. Halo, di sini kita sudah bersama dengan salah banyak ya, dari salah 4 pengunjung dari Museum Siola Surabaya ini. Halo, aku Elvena, umur 19 dari Surabaya. Halo, nama aku Kaya, umur 19 dari Bekasi. Halo, nama aku Shika dari umur 19, umur 20. Umur 20 dari Solo. Halo, aku Claudia, umur 19 dari Kalimantan. Ini kalian udah jauh nih lagi kuliah atau gimana? Kita lagi kuliah di Surabaya dan kita lagi main kesini. Aku sendiri sih udah pernah kesini ya sebelumnya, taunya dari temen aku juga gitu. Dan ini kali kedua kesini dan kalau masalah sepinya, mungkin karena ini seribuan dan siang-siang gitu loh. Mungkin kayak kan panas gitu, orang-orang malas. Mungkin orang-orang lebih suka kesini kalau malam minggu kan, malam gitu. Kalau dari kakaknya sendiri? Kalau aku sih emang udah tahu ya, cuman ya kenapa kesini ya karena diajak aja sih sama teman-teman. Aku juga gitu, baru tahu hari ini sih karena mereka. Aku juga udah tahu sebelumnya dari ini kali kedua. Ya, aku sebenarnya bersyukur sih ada museum ini karena kan akhirnya kita bisa sekalian literasi juga di sini dan juga ada banyak benda-benda sejarah yang bisa kita lihat walaupun replikanya dan juga tadi udah lumayan keren ada animasinya karena kebetulan aku pilih kayak mungkin belum ada animasi yang di tadi itu jadi bagus itu memperhatikan sejarah. Udah diwakilin. Udah diwakilin kakaknya satu aja nih. Iya, nih kakak. boleh. Oke. Aku tuh suka banget sejarah ya dan aku tuh kurang tahu yang spesifik Surabaya gitu. Jadi kan tadi yang dari awal aku jadi tahu nih kalau misalkan ya emang perjuangan dari pahlawan buat memerdekakan Indonesia, terutama apalagi di wilayah Surabaya itu kayak benar-benar harus dihargai, diapresiasi banget. Kalau misalkan dari aku sendiri ya, bangunan bersejarah itu kan ya punya nilai sejarah, cerita sejarahnya sendiri. Jadi pastinya yang kayak basic banget itu ya memang harus dirawat gitu. Cuman kalau menurut aku yang lebih baik juga kelola dengan baik karena ya kita juga bisa belajar sejarah bersama-sama di sini kan. Bahkan kalau bisa tuh ya buat yang kayak cucu-cucu kita itu kalau bisa ya juga ikut belajar sejarah kayak kita. Bisa banget sih menurut aku, karena kan dari tulisannya aja itu udah jelas dan ada bahasa Inggris dan sama bahasa Indonesianya, jadi bisa dimengerti sama kita semua. Terus juga ada info lebih lanjut di QR-nya yang bisa kita scan. Nah dari situ kan kita jadi bisa lebih banyak tahu tentang Surabaya sendiri dan sejarah-sejarahnya. Udah diwakilin nih. Dari kakak seneng nih rating gedung Siola ini museum ini berapa per 10 nih rating deh? 9. Kamu yang 10 nih. Kalau 10 dong gitu, 10 gitu. 10 mungkin soal nanti ada lantai 2. Oh, ada lantai 2 ya. Itu pesan buat pengelola ya lantai 2, oke. Jadi itu adalah wawancara kita hari ini guys bersama 4 kakak-kakak ini yang kita tahu sendiri tidak dari Surabaya aja ya, dari banyak kota. Jadi kita bisa tahu kalau gedung Siola ini di mata orang luar itu juga seperti apa gitu. Dan kita mendapatkan rating 9 per 10. Jadi gedung Siola ini emang harus rame sih guys, worth it tuh. Apa ya gini dicobain apa dikunjungin deh. Oke, seperti itu. Kita dada bareng-bareng kak. 1, 2, 3. She ain't got no money, her clothes